Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Herman di Bekasi. Mas Herman menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2010. Jadi pada saat itu Mas Herman sudah menikah, sudah berkeluarga. Dan ya namanya kondisi perekonomian itu kan nggak tentu gitu ya. Mas Herman itu sebelumnya bekerja bukan di sebuah perusahaan besar enggak, tapi lebih kayak ke perusahaan rumahan. Dan memang produksinya itu produksi semacam sendal, sabuk, dan sebagainya. Nah, awal-awal ya sebelum menikah Mas Herman bekerja di tempat tersebut itu enak, nyaman, dan ya penghasilan pun mencukupilah untuk kehidupan keluarganya. Sampai pada suatu saat yang namanya usaha itu kan gak ada jaminan terus di atas, gak ada jaminan terus berjalan semacam itu. Ada naik turunnya, dan waktu itu perusahaan mungkin lagi mengalami itu ya, turun-turunnya, performanya itu gak bagus, dan mungkin terpaksa harus melay-off atau harus memecat beberapa karyawannya. Dan salah satu yang terkena imbasnya itu adalah Mas Herman. Pusing yang ada tentu saja gitu ya, ngomong sama istri begini ya tentu saja istri itu sedih. Udah ada anak satu waktu itu masih kecil. Mas Herman pun mikir gimana ya cari kerja lagi gitu kan. Kamu ada kepikiran dah aku nyari di mana ya? Istrinya ngasih tahu, Mas coba di sini gitu kan. Tapi memang belum berhasil, masih proses dalam masa pencarian. Mas Herman pun kepikiran, aku deketin bosku lagi ke sana. Akhirnya malam-malam Mas Herman pun ngobrol sama istri sebelumnya. Jadi dia itu punya maksud, meskipun udah dipecat, tapi dia mau membantu ngejualin gitu ya, ngejualin produknya itu, sendal-sendalnya yang memang masih lumayan cukup numpuk di gudang sana. Gimana menurut istrinya? Istrinya pun mendukung, oh ya itu bagus Mas. Ya meskipun yang namanya dagang itu kan nggak ada kepastian juga Mas, tapi nggak apa-apa. Lumayan lah daripada nggak ada pemasukan, nggak ada apa gitu kan. Udah, setelah ngomong sama istrinya, ada lalat di sini. Setelah ngomong sama istrinya, Mas Herman pun tambah bersemangat. Akhirnya datang ke tempat kerja lamanya dulu, ketemu sama bosnya. Saat ketemu sama bosnya, muka bosnya itu angel gitu. Muka bosnya itu susah. Mungkin dikiranya Mas Herman itu mau ngapain ke situ ya. Dia udah nggak kerja di sini gitu kan. Ya alasannya itu banyak bosnya waktu itu. Jadi saat datang ke situ, si bos sendiri dibilangnya lagi keluar. Ya udah, ndak apa-apa. Kira-kira pulangnya jam berapa, nggak tahu gitu kan. Mas Herman itu nungguin di sana, di sekitaran situ, di sekitaran tempat kerjanya, karena kenal beberapa tetangganya juga. Akhirnya ngobrol-ngobrol, lumayan cukup jauh, tapi rumah bosnya tersebut masih kepantau. Dan ternyata rumah bosnya tadi itu nggak ada pintu keluar belakang, nggak ada akses sama sekali, daerah area padat gitu ya. Tiba-tiba si bos itu keluar rumah. Dia itu membeli sesuatu di warung di dekat rumahnya situ. Keluar benar-benar dari rumah. Lah, berarti dari tadi ada di situ di dalam rumah. Ada nyamperin kan si Mas Herman ke sana, di situ mukanya itu ya kayak gitulah, kayak orang bingung gitu ya. Nah, akhirnya Mas Herman, bos, aku kesini bukan mau ngutang atau bukan mau kerja lagi. Aku kesini cuman mau diskusi gitu aja, kata si Mas Herman. Oh, nah mulai agak sedikit tenang gitu. Ya udah sini. Duduklah di teras di situ. Dibikinin minum, minta tolong sama anaknya yang bilang tadi bapak itu lagi keluar gitu ya. Dibikinin di sana. Mas Herman pun ya wis nggak mempermasalahkan hal tersebut. Jadi singkat cerita aja, Mas Herman mengutarakan maksud dan tujuan. Jadi begini Mas, aku itu kan memang sekarang lagi nyari kerja baru, dan tadi kepikiran sambil nungguin dapat kerjaan baru. Sampean itu kan banyak di sana, ada sendal-sendal yang numpuk dan belum keluar. Boleh enggak? Misalkan saya ngambil beberapa lah gitu untuk saya jualin di pinggir jalan. Saya tuh mau gelar, katanya begitu. Kata si bos, oh ya udah, Man, kalau kayak gitu ndak apa-apa, kata si bosnya. Ya boleh beneran nih bos. Iya, ndak apa-apa. Ya wis,
yuk sekarang mau diambil atau gimana? Oh ternyata boleh gitu kan. Wah seneng banget Mas Herman, akhirnya masuk ke sana. Memang ngambil nggak begitu banyak gitu ya, jadi satu model paling ngambil 2 atau 4 4 ukuran atau 4 ini ya, pokoknya 4 pasang. Akhirnya diambil satu karung besar begitu ya, sama plus ada sabuk-sabuk juga. Dibawalah sama Mas Herman malam itu pulang ke rumah. Ya tentu saja istrinya itu senang. Ya satu karena oh berarti bosmu itu masih percaya sama kamu Mas. Kamu nggak ngasih DP, nggak ngasih apa? Nggak ngasih apa-apa sama sekali. Ya wis, ini kamu yang amanah ya, kata istrinya. Iya. Mas Herman pun akhirnya jualan. Jualan karena pagi itu ya relatif cukup panas begitu ya, dan belum mendapatkan tempat yang cocok buat jualan ya. Bekasi itu kan keras ya, di sana itu agak susah juga, dan akhirnya Mas Herman itu memilih jualan sore. Jadi dari mulai jam 4 itu nanti sampai malam sekitar jam 10 atau jam 11 baru selesai. Jualan lah Mas Herman, di satu titik ya dapat diusir kayak gitu kan, dapat kena palak preman dan sebagainya. Itu hal yang biasa, Mas Herman itu udah mengerti hal tersebut. Sampai akhirnya ya dia mendapatkan satu tempat, udahlah aku dagang di sini aja. Memang ada kayak gitunya, tapi dari ya mau gimana lagi, pikirnya Mas Herman kan. Akhirnya sudah daganglah di situ. Kurang lebih sekitar 5 hari dagangan itu mulai mau habis, udah tinggal sedikit nih, dan akhirnya kayak gitu setor ke bosnya. Bos, ini laku ini gitu kan. Dihitung-hitung dibayar sama bosnya. Bosnya pun jadi terima kasih. Wah Man, makasih ya Man ya. Kamu bawa lagi deh, lebih banyak lagi tuh variasinya kan macam-macam. Iya Mas. Akhirnya apa? Dibawa lagi sama Mas Herman. Singkat cerita, setelah 1 minggu Mas Herman bekerja atau berdagang, dia itu mengalami 1 hari itu benar-benar aneh. Dari awal pokoknya, dari sore hari itu udah ada sesuatu yang benar-benar bikin Mas Herman itu nggak tahu gitu ya kenapa. Jadi dari awal itu kan bawa pakai karung kan biasanya. Ini baru keluar rumah, karung itu masih baru, tapi tiba-tiba sobek, brak. Sendal itu jadi berhamburan di situ. Waduh, nyari karung lagi, dimasuk-masukin, padahal ini karung masih baru loh, kok bisa-bisanya sobek seperti ini. Terus udah keluar dari area tempat tinggalnya Mas Herman yang memang gang-gang sempit semacam itu. Papasan sama ya, bawa karung kan lumayan cukup susah. Ini papasan sama orang bawa gerobak, dan orang ini yang bawa gerobak ini memang agak sedikit bermasalah sih. Jadi dia itu tipe laki-laki yang sok galak gitu ya. Cuman ada tato kecil di sebelah kanan gitu. Sok galak, buka baju gitu, bawa gerobak kayak gitu kan. Semuanya tuh ngomongnya tuh kasar gitu. Minggir gitu kan. Minggir. Nah, waktu itu papasan sama Mas Herman. Mas Herman kan lagi susah. Pakai motor, di belakangnya tuh bawa karung, ya lumayan naruhnya tuh melintang gitu ya. Ini kan makan jalan. Nah di situ ditabrak si Mas Herman. Dia itu nggak mau ngalah gitu ya. Mas Herman itu udah berhenti motornya, nyari spot yang kira-kira bisa buat simpangan. Berhenti, mundur begitu. Dianya tuh terus maju terus. Ya sampai motornya Mas Herman itu didorong begini sama gerobaknya. Mas Herman kan akhirnya naik pitam, marah lah gitu. Mas, woi, ini aku udah lagi nyari ini nih, sampai yang sabar sedikit kenapa gitu kan, buruan katanya begitu. Kenapa lu mau ngajakin berantem gitu? Ya ngomongnya kayak gitu Mas Herman, enggak lah aku mau berdagang, aku nggak mau cari masalah. Enggak, aku nggak nyari berantem Mas. Cuman ya ini aku lagi mundur, ini lagi nyari tempat supaya sampai itu bisa lewat dengan lancar. Ya, tapi kelamaan gini. Ya sorry. Udah Mas Herman itu udah benar-benar minta maaf. Akhirnya itulah, jalanlah si orang tersebut. Mas Herman di sana ya itu mulai, loh kok hari ini banyak apes ya gitu. Aku dagang atau enggak ya? Dagang aja deh, dagang. Akhirnya Mas Herman pun dagang ke sana. Menuju ke tempat tersebut. Tempat biasa dia ngegelar dagangannya itu ya di pinggiran jalan semacam itu, di trotoar lah, melanggar sebenarnya. Nah, di hari itu pun aneh lagi.
Jadi tempat Mas Herman berdagang di sana itu nggak tahu hari ini tuh benar-benar apes. Mohon maaf. Di tempatnya, di titik dia biasa ngegelar karpetnya tersebut, biasa ngegelar terpalnya, di sana itu ada kotoran orang. Lah kok ada beginian gitu kan Mas Herman, ada aja gitu ya, mau nggak mau, akhirnya kan nyari sesuatu buat ngambil itu, buat mindahin gitu kan. Bagaimanapun caranya, pokoknya tak pindahin supaya bersih, terus bagian atasnya itu diuruk lagi pakai tanah biar karpetnya itu nggak nempel sama rembesannya gitu ya. Akhirnya sudah digelarlah dagangan Mas Herman. Dari sore banyak orang lewat, banyak orang cuman ngeliat doang, nggak ada satupun yang beli sampai jam 9 malam. Jam 9 malam nggak ada, benar-benar nggak ada satupun pembeli. Ini gimana ya hari ini ya? Sepertinya ada hubungannya dengan peristiwa-peristiwa sore tadi. Saat dia mau keluar, karungnya sobek, mau keluar dimarahin sama orang bawa gerobak dan sebagainya. Plus ya tadi dia mau menempatin ke situ ada sesuatu. Seolah-olah kayak bilang, Man, harusnya kamu hari ini tuh nggak usah berdagang, harusnya kamu itu di rumah aja. Seolah-olah seperti itu ya. Mas Herman pun berpikir ke arah sana juga, tapi ya aku udah terlanjur di sini. Jam 9 malam belum ada satupun orang yang beli. Cuma nanya-nanya terus nggak jadi. Cuma nanya-nanya nggak jadi. Padahal Mas Herman udah eksperimen. Ini tak jualnya itu murah. Bener-bener dia itu ngambil untung itu cuman kayak 2.000 atau 4.000 lah, yang penting ini barang ada yang lepas. Tetep aja ya nawarnya itu di bawah harga modal, ya nggak mau lah Mas Herman kan, boncos yang ada. Malam makin larut, pedagang-pedagang lain itu udah mulai bergeser dan Mas Herman itu kayak ya orang pusing gitu ya. Aku nggak dapat uang hari ini dan udahlah tak tunggu aja sampai jam 11 gitu. Jam 11 memang nggak ada yang beli, ya udah aku pulang. Gitu kan. Ditunggu dia pun sambil nyender begini, sambil merem. Kalau misalnya ada suara langkah kaki, buka mata, oh ternyata orang cuman lewat. Nggak ngelirik, nggak apa. Kalaupun ngelirik ditawarin cuman senyum gitu ya. Ya wes, lanjut lagi merem sampai akhirnya pada suatu saat hampir jam 11 malam ada sebuah mobil yang berhenti di depan Mas Herman di sana. Sebuah mobil minibus gitu ya. Mobil kecil, mobil van keluarga begitulah. Nah, berhenti di sana, Mas Herman pun buka mata melek dan mata itu sebenarnya udah mulai ngantuk. Ditungguin 1 menit, 2 menit, loh kok nggak keluar-keluar. Itu orang mau ngapain? Jangan-jangan punya niat jahat atau gimana nih? Jangan-jangan mau ngambil daganganku atau bener-bener berhenti di depannya dan gak keluar orangnya. Itu lumayan lama ya. Mas Herman kan agak ketar-ketir gitu ya, aduh ini gimana ya sampai akhirnya pintu pun dibuka, keluar beberapa orang di sana. Ada 3 orang, ada sepertinya suami istri, laki-laki dan perempuan, sama ada satunya itu usianya lebih muda, ndak tahu itu anaknya, ndak tahu itu sopirnya. Keluar dari mobil tersebut mendekat ke arahnya Mas Herman ke sana. Mas, yang ibu itu pakai rok gamis panjang. Si bapak-bapaknya agak di belakang. Mas, saya lagi nyari sendal katanya begitu. Oh, nyari sendal Bu, silakan Bu dipilih-pilih aja. Ini masih bagus-bagus Bu. Yang ini ya, dijelasin lah, namanya ada orang pembeli gitu kan. Dijelaskan secara detail banget. Kenapa Bu? Ditanya sama Mas Herman. Mas, ada yang ukurannya besar ndak Mas? Oh ada Bu, ini Bu 43 atau berapa gitu, 43, 44. Ini ada yang 45 juga ada Bu, misalkan seperti itu. Kurang besar Mas, kata si ibu tadi. Hah? Kurang besar Bu? Mohon maaf, emang ibu ukurannya tuh berapa kakinya? Dibukalah si gamis tersebut dan memang roknya tuh panjang nutupin kaki ya, kotor-kotor sedikit lah di ujung-ujungnya gitu. Begitu kakinya dibuka, kaget Mas Herman, kaki itu gede banget. Mungkin gitu ya, mungkin pikirannya Mas Herman itu udah ukuran 50 sekian lah, gede, bener-bener gede. Mas Herman itu mau ketawa ya, gak bisa, yang ada tuh cuman kaget. Bu, itu nomor berapa Bu?
saya ndak tahu mas. Dan ibu itu ternyata nyeker. Pas ngelongok ke arah suaminya yang berdiri, Mas Herman juga kaget. Kakinya juga gede juga. Bingung kan? Nah si ibu itu akhirnya, iya mas, saya sama suami saya kakinya gede semua. Saya tuh lagi nyari sendal yang bisa muat kaki saya. Aduh bu, mohon maaf kalau ukuran segitu sih ndak ada bu, katanya begitu, kata si ibunya, kata si Mas Hermannya. Terus apa? Si mas-mas yang di belakang itu kan mendekat ke situ ya. Begitu mendekat ngelihat kakinya pun nyeker juga. Kakinya pun gede. Lah ini tuh keluarga apa? Keluarga Bigfoot gitu ya. Keluarga kaki besar semua atau gimana? Mas Herman cuma diem bengong di situ ya. Ngelihat kaki kok segede-gede ini gitu kan. Ini orang atau bukan? Nah saat orang atau bukan berpikir ke sana, Mas Herman kan coba melihat ke arah muka dan sebagainya. Ternyata apa? Orang-orang itu matanya tuh hitam semuanya, bener-bener hitam semua. Di situ deg-deg kata si Mas Herman. Dia tuh cuman begini. Nah si ibu itu kan udah berdiri, si bapak berdiri, si mas-masnya kan berdiri tiga-tiganya di situ di depannya Mas Herman. Ngelihat kakinya tuh gede banget, ngelihat ke atas matanya tuh hitam. Tapi ya mereka tuh cuman diem aja begini. Tiga-tiganya tuh ngeliatin Mas Herman tanpa ekspresi. Ibu-ibunya diem, ibunya pakai kerudung gitu ya. Ibu-ibunya diem, bapak-bapaknya kepalanya botak, pakai kacamata, cuman matanya tuh dalamnya tuh hitam semua. Itu cuman ngeliatin, gak senyum, gak apa, cuman tiga-tiganya tuh ngeliatin begitu doang. Mas Herman gemeteran. Ini apa gitu kan? Ini apa? Bu, ibu, bapak ambil aja terserah. Mau sendal yang mana gitu ya, mau diambil, terserah mau ambil yang mana. Nah di situ mungkin gak ada jawaban, kurang lebih sekitar 1 menit, dan itu waktu-waktu kayak waktu yang membeku gitu ya. Lama rasanya, mereka tuh diem aja cuman ngeliatin Mas Herman. Dan akhirnya si ibu itu bergerak, si bapak bergerak, si masnya juga bergerak. Begitu bergerak mereka mendekat, mas saya coba yang ukuran ini ya, dan ngambilnya itu ukuran-ukuran wajar. Ukuran wajar, begitu kan ketutup rok lagi. Begitu roknya dibuka, ukuran kakinya tuh normal. Bu, kakinya normal ya bu ya? Iya mas, memang kaki saya normal, kadang besar, kadang normal, bilangnya begitu. Dan akhirnya apa? Diambil satu sendal dan itu pas. Pak, ini bagus enggak pak? Bagus bu, kata si bapaknya. Ya udah bapak pilih yang mana, ini bagus deh pak. Dipilihin sama ibunya, termasuk si emasnya itu. Akhirnya apa? 3 pasang sendal, beberapa ukuran gitu ya, dibeli sama 3 orang tersebut malam itu. Tapi itu tadi, si Mas Herman itu masih gemeteran, bener-bener ini kok begini ya, ini tuh mereka itu sebenarnya siapa? Mata mereka itu masih hitam, bukan normal jadi mata kayak orang pada umumnya, ada hitamnya, ada putihnya gitu. Ini tuh semuanya tuh masih hitam. Mas Herman cuma nunduk aja, cuma ngeliatin kakinya kok normal jadinya ukurannya. Akhirnya udah dibayarlah sama si orang-orang tersebut. Uang diterima, dimasukin ke tas. Si mereka bertiga masuk ke dalam mobil, terima kasih, dan mereka tuh berlalu begitu aja. Dagangan langsung digulung sama Mas Herman, buru-buru pulang ke rumah ke sana. Begitu pulang ke rumah, yang pertama ini udah dari jalan itu udah kepikiran, ini uangnya bener ndak ya, uangnya bener ndak ya. Akhirnya apa? Pulang ke rumah, istrinya buka pintu dan sebagainya, buru-buru gitu kan. Istrinya sampai, mas kamu kenapa? Nanti sebentar tak ceritain, aku mau cuci tangan, mau cuci kaki dan sebagainya. Setelah bersih-bersih, anaknya udah tidur ya. Ceritalah si Mas Herman begini-begini sambil buka uang di tasnya itu. Dibuka, memang bener, loh ini uangnya bener. Emang kenapa mas? Akhirnya cerita semuanya, kan tadi begini deh. Mungkin itu perasaan kamu aja kali mas. Beneran, bagaimana mungkin kaki segede itu kok bisa jadi kecil? Orang kita itu ngobrol lama deh. Ya udah, istrinya pun kayak nggak menanggapi secara berlebihan, dalam artian begini. Istrinya tuh mungkin tahu Mas Herman capek, udah mas kamu istirahat aja katanya. Oh iya, udah cuman begitu ya. Malam itu ditutup. Dan keesokan harinya berdaganglah lagi si Mas Herman. Berdagang itu normal. Nah kali ini tuh ada pembeli. Ya memang nggak laris-laris banget, biasa aja, tapi ada pembeli lah kayak gitu.
Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai kurang lebih sekitar 2 minggu. Keasikan berdagang sendal, Mas Herman pun udah nggak mikir yang namanya mau nyari kerja lagi. Ah udahlah, aku rasanya ini aja udah cukup, pikirnya Mas Herman. Aku nggak usah kerja lagi, jadi kalau pagi aku bisa main-main sama anakku, istriku bisa bantu-bantu tetangga apa gitu ya. Ya menghasilkan lah intinya. Dan Mas Herman pun akhirnya nggak memikirkan kerja lagi, fokus ke dagang sendal. Seminggu setelah kejadian yang sebelumnya, hari normal biasa, nggak ada yang aneh-aneh seperti sebelumnya. Daganglah Mas Herman sampai malam, biasa sekitar jam 11 malam. Di situ ngobrol-ngobrol sama pedagang yang lain, tapi cerita itu nggak diceritain sama Mas Herman. Nggak boleh sama istrinya, Mas, udah nggak usah dicerita-ceritain gitu, udah biar itu jadi rahasia kamu aja. Iya, akhirnya sudah kan dagang di situ normal seperti biasa, ada yang beli. Nah malam hari ini pedagang yang lain itu udah mulai mau pergi nih. Mas Herman juga udah siap-siap mau pulang, itu baru sekitar jam setengah 11. Mas Herman baru mau pulang, datang mobil. Ini mobil yang dikenal oleh Mas Herman. Duh, mobil ini kan yang dulu itu gitu. Mas Herman mau beresin nggak enak karena udah kepergok, dia itu udah berhenti, takutnya lo orang mau dibeliin kok malah pergi gitu kan, udah tahu kita datang. Akhirnya ditungguin sama Mas Herman, keluarlah sama suami istri sama ada seorang pemuda. Datang ke situ, Mas Herman nggak berani ngeliatin ke arah kaki, nggak enak soalnya. Ngeliatinnya tuh ke arah mukanya, dan mata mereka itu masih hitam semua, kayak mata yang ditato seperti itu ya. Matanya masih hitam semua. Mas Herman pun nunduk begini, pura-pura sibuk ke arah sendal. Si ibu pun biasa membuka obrolan. Mas, saya nyari sendal lagi, Mas. Yang sebelumnya itu udah rusak. Iya Bu, silakan dipilih Bu. Cepet ya Bu rusaknya ya. Iya Mas, soalnya begini. Nah saat begini, itu si ibu itu nunjukin kakinya. Kakinya tuh balik gede lagi. Nah ya sendalnya itu jebol sebelah, tapi masih ada yang nyangkut. Ini kan sendalnya model jepit gitu ya. Ini yang satunya masih nyangkut, itu pun posisinya miring. Sendal kecil itu kayak diinjek-injek begitu doang. Mas Herman pun mulutnya itu ngangak gitu ya. Ini tuh apa ya? Mereka itu siapa ya? Mas, saya cari sendal Mas. Iya Bu. Silakan dipilih Bu. Tapi mohon maaf Bu, nomor yang besar itu ndak ada Bu. Oh ndak ada ya Mas. Pak pilih sendiri aja Pak. Sini Mas, kamu pilih sendiri, ngomong ke si pemuda itu ya. Itu pun belum tahu anak atau supir gitu ya. Sama milih-milih gitu kan, ketiga-tiganya kan nyeker. Bukan nyeker, tapi ada sendal yang nempel di bawahnya begitu doang, sendal yang kekecilan. Kayak kaki orang dewasa, pakai sendal anak-anak dipaksain, ya semacam itulah. Mas Herman itu cuma diem, gak berani menatap mereka, sampai akhirnya, Mas saya mau pilih yang ini. Oh iya Bu. Nah saat itu baru Mas Herman ngelirik ke arah kaki. Kakinya tuh balik normal, bahkan sendal yang jebol itu pun udah lepas. Balik normal lagi. Mulai memberanikan diri ngelihat ke arah mukanya gitu ya. Ya karena mukanya masih sama, matanya tuh hitam. Dan di situ begitu udah milih gitu ya, milihnya pun nggak lama. Pokoknya yang ini kayak ukurannya tuh pas, akhirnya dipakai kan. Di situ Mas Herman pun memberanikan diri. Mohon maaf, Bapak Ibu, ini dari mana gitu kan, ditanya. Oh kami dari seberang Mas. Seberangnya itu mana nggak tahu gitu. Pokoknya jawabannya itu dari seberang. Kami dari seberang Mas, dan mungkin Masnya itu aneh melihat kami, katanya begitu. Sambil si ibu itu ketawa, dan saat ketawa Mas Herman itu baru ternyata giginya itu kayak gigi orang yang suka nyirih. Warnanya itu kemerah-merahan atau kehitam-hitaman gitu, atau coklat tua semacam. Mas Herman pun tambah takut, mana matanya itu kan hitam semua ya. Dan itu nggak berani ditanyakan sama Mas Herman. Dan akhirnya udah selesai, Mas Herman nggak melanjutkan pertanyaan-pertanyaannya. Pokoknya yang penting dibayar dan sebagainya lah. Udah kan dibayar sama mereka, balik lagi lah. Selesai gitu ya. Mereka pun balik ke mobil. Setelah balik ke mobil, udah berlalu begitu aja. Mas Herman lagi-lagi gulung, langsung pulang ke rumah. Cerita sama istrinya lagi, Dek,
tadi yang itu datang lagi. Mas, uangnya Mas coba dilihat. Uangnya itu bener. Dan ya sampai malam itu Mas Herman itu nggak tahu mereka itu sebenarnya orang atau bukan. Kalau dibilang orang, kok kakinya bisa kembang kempis secepat itu? Kalau dibilang bukan, kok bayar uangnya ya uang beneran, bisa dibelanjain lagi, nggak ada bau-bau wangi, bau-bau aneh di uangnya, itu uang normal gitu ya, uang asli bukan uang palsu. Bingung Mas Herman kan, dan akhirnya setelah ngobrol sama istrinya, tadinya kan istrinya bilang, Mas ini buat cerita kamu aja gitu ya, nggak usah diomongin ke teman-teman kamu. Ya karena Mas Herman penasaran juga, dan akhirnya ya istrinya, Mas coba kamu barangkali ada yang tahu gitu kan. Akhirnya ngobrol sama pedagang, bukan pedagang, servis kacamata. Ada seorang bapak-bapak tua, badannya kurus, kepalanya itu, rambutnya itu, tengahnya itu udah ndak ada. Bapak ini adalah seorang tukang itu tadi reparasi kacamata. Nah, Mas, Pak, saya mau cerita katanya. Kenapa man, ada apa man? Diceritakan kan sama si Mas Herman, begini. Oh itu man, ndak apa-apa katanya. Ndak apa-apa gimana Pak? Emang sampean tahu? Iya saya tahu. Mereka itu siapa sih Pak? Gimana ya kata si bapak itu? Mereka itu penghuni sungai depan situ man katanya. Hah? Penghuni sungai Pak katanya. Iya itu kan, jadi di seberang jalan itu ada sungai. Mas, kata si bapak kacamata tadi, mereka itu penghuni sana. Sampean kok tahu Mas? Saya itu 23 tahun dagang di sini man. Gimana ndak tahu katanya begitu. Oh berarti Bapak ini sering ini ya Pak, dulu sering ngelihat gitu, ada 3 orang, ya jalanan belum serame ini gitu. Itu ada 3 orang suka berdiri di sana aja gitu ya. Itu siapa? Dan memang orang-orangnya tuh aneh ya. Saya nggak ngerti lah, saya juga sebenarnya bingung itu orang atau bukan. Tapi saya suatu saat itu pernah ngelihat, saya tuh lagi lewat sini sendirian, itu ngelihat 3 orang tersebut itu turun ke bawah sungai. Dari situlah saya berpikir, oh mereka jangan-jangan penghuni sungai ini. Lagian kalau dibilang orang ya itu bukan, aneh kan? Dibilang bukan juga bentuknya kayak orang, uangnya itu asli. Pak, pernah beli sama sampean Pak? Pernah. Itu untuk yang suaminya, katanya matanya itu udah nggak jelas ngelihatnya. Bayangin kan, matanya tuh iteman gitu. Iya Pak, matanya tuh hitam. Udah itu tak liatin gitu, cuman apa? Pas saya itu lagi, ya namanya orang tukang kacamata gitu ya, ngepasin dan sebagainya, tak tanyain apa namanya sebelumnya pakai kacamata atau enggak, kan tak perhatiin terus matanya. Saya itu apa man? Ketiduran tahu enggak? Ketiduran, bener-bener ketiduran kayak orang dihipnotis. Pas ngeliatin matanya begini, langsung blek gitu ya. Bangun-bangun itu sekitar 1 jam, dan barang dagangan itu nggak ada satupun yang hilang man katanya. Masa Pak, uang pun utuh gitu, nggak ada yang diambil sama sekali. Lah, terus gimana ya? Saya pun bingung, kata si bapak, loh kok bisa seperti ini, sampai saya itu nemu ada kacamata. Itu bukan punya saya, dan saya itu ingat, ini adalah kacamata dari si bapak itu. Masih saya simpen di rumah tapi nggak tak bawa ke sini Mas. Dan tahu nggak man, apa efeknya kalau pakai kacamata itu? Apa Pak? Tak pakai iseng-iseng, itu nggak bening-bening aja gitu kan. Dan saya itu melihat di beberapa daerah, nggak semuanya, saya itu melihat kepala-kepala orang itu jadi kepala binatang. Itu aja satu cerita dari Mas Herman di Bekasi sana. Terima kasih banyak. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, juga kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.